Boleh Ya. ulang yang color fill nggak? Yang fill ya, oke. Ya. Nah, Makasih, Bu. ya, yang saya pakai sini aja ya, biar beda tempat ya. Oke, yang untuk fill, color fill, ini saya delete dulu. Ya. Oke, jadi untuk urutan menjadi color fill adalah, yang pertama adalah arsitektur, room tag. Ya, room tag, don't save ya. Kemudian taruh di sini. Oke, ya. Kemudian untuk bikin room tag yang di ruangan terbuka harus diberi room separator untuk bikin garis garis batas supaya bisa diberi beri room tag-nya itu cuma sampai di sini. Nah, ini ya, saya ulang lagi ini. Nah, karena ini nggak ada garis batas, maka room-nya semua yang dipilih adalah semua ini nanti. Oke. Setelah itu beri nama. Kali ini saya nggak kasih nama, namanya gini aja, room 1. Room 1, perhatikan ya. Room 1. Ini room A. Ini room room Karibel. Oke, room 1. Ini room 1 ya. Ingat ya penamaannya. Kemudian di sini room 2. Di sini room B. B besar. Di sini room B kecil. Jadi kenapa saya bikin ada B besar sama B kecil? Nanti kalian perhatikan perbedaannya. Nah, setelah itu, setelah diberi nama dengan room, maka kalian masuk ke annotate ya. Kemudian masuk ke color fill, klik kiri, muncul kotak ya, taruh aja. Oke. Nah, nanti warnanya masih berupa warna putih. Oke. Kemudian dipilih edit ya. Nah, kategori berdasarkan room. Kemudian pilih salah satu color, skema colornya pilih salah satu aja. Ini saya pilih color fill 1. Ya. Title-nya color fill 1 legend. Nah, yang penting di sini adalah color berdasarkan name, berdasarkan nama yang kita ketik tadi, name ya. Name. Oke. Setelah itu apply. Oke. Nah, jadi yang namanya sama, itu warnanya sama. Yang namanya beda, warnanya beda. Nah, yang namanya room B besar dan room B kecil itu berbeda. Jadi di sini huruf besar dan huruf kecil itu mempengaruhi. Misalnya room B kecil saya ganti room B besar. Ya. B-nya kita ganti, spasi pun pengaruh. B-nya kita ganti B besar ya. Enter, nanti akan mengikuti room B ini. Gitu. Oke. Gimana, paham? Paham, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Bu, mau tanya. Iya. Jadi yang bedanya yang di dimension yang ada optionsnya ada pilihan 3 itu berarti bedanya apaan aja ya, Bu? Yang ada intersection, wall, grid, sama apa lagi? Oke. Saya masuk ke sini ya. Ini ya. Iya, Bu. Oke, ini ya. Ini. Kita ke entire walls ya. Oke, ini saya delete dulu. Oke. Kita ke annotate, align. Pick-nya pilih entire wall ya. Kemudian option. Kalau opening itu yang berhubungan sama ini loh.
Jadi opening itu yang berhubungan dengan pintu dan jendela. Jadi kalau ada pintu sama jendela, maka kita bisa kasih dimension. Tapi kalau openingnya dimatikan, ya ini nggak bisa dikasih ini. Kalau intersection wall itu maksudnya begini. Saya bikin wall aja yang saya bikin wall, tapi nggak pakai grid kan ini ya. Oke, ngawur aja dah. Miring-miring nggak jelas gini. Oke. Ya, ini kan? Ini. Oke. Noted align entire wall. Option kita pilih intersection grid misalnya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak ada grid. Maka dia nggak bisa dikasih dimension. Karena kita pilih intersection grid. Kalau ada grid baru dia bisa ada dimension. Nah, sekarang kita nyalakan intersection wall. Intersection wall itu maksudnya adalah ini. Jadi ini adalah namanya intersection wall. Oke, gitu mau. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Satu arah jadi 4 itu gimana ya? Oh ya, yang saya ulang lagi ya. Ini saya delete ya. Ini saya delete. Maaf, ini kalau milih ya, Bu, ini milihnya susah enggak? Jadi taruh aja. Kalau enggak kepilih taruh aja. Tekan tab, ya tekan tab, kotak tengah kepilih, klik kiri, delete. Jadi langsung terdelete 4 view tadi. Nah, ini kan hilang semua. Oke. Saya ulangi ya, saya ulangi lagi. View, elevation, ya, klik kiri, taruh sembarang ya, tengah maksudnya, bukan sembarang, ngawur gini enggak, saya tengah sini, oke, escape. Nah, ini kan segitiganya masih 1, kita munculkan 4 segitiga, karena kita mau munculkan 4 elevation, pilih kotaknya ya, pilih kotaknya. Nah, ini tuh kan udah dicentang, berarti dia udah muncul. Yang ini yang belum dicentang silahkan di klik kiri. Ini klik kiri. Nanti akan muncul semua. Nah, di elevation nanti akan muncul. Elevation 1A, 1B. Gitu aja caranya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Oke, Bu, gimana? tadi buat bikin call out-nya berarti pilih call out-nya, habis itu dibikin kotaknya gitu ya, Bu? Iya, jadi saya kembali lagi ke level 1 ya. Ini kan kita udah bikin call out ruang kerja, sekarang kita mau detail misalnya ruang santai. Oh, dapur dah, dapur aja kita mau detail ya. View, ya, call out, klik kiri, ya, klik kiri, terus geser gini ya, geser, klik kiri. Nah, gitu aja. Terus kalau garis call out-nya dipilih, ini bisa di klik kiri tahan, ini bisa di istilahnya di apakan ya, di bagusin gitulah. Jadi enggak call out-nya. Nah, ini nanti muncul di sini call out level 1, call out 1. Nah, ini muncul. Nah, kalau udah muncul ini pasti berantakan. Jadi yang tidak digunakan ingat jangan di-delete, pilih, klik kanan, hide element. Ini juga nggak digunakan kan, pilih, klik kanan, hide element. Ini bisa digeser. Bisa digeser-geser, sesuaikan dengan yang cocok. Yang maksudnya sesuai dengan yang kalian mau. Tinggal di penamaannya, arsitektur, tag room ya, tinggal langsung klik. Itu aja. Ini juga bisa. Makasih, Bu. Iya. Itu aja, yang lainnya sih sama, dikasih dimension, dikasih apa gitu dengan cara yang tadi. Terus untuk ngasih view-nya ya tadi menggunakan yang view elevation ini. Ya, jadi kita bisa dengan cepat mengkonsep, ini ruangannya seperti ini Pak. Ingat ya, karena ini kan konsep desain, bukan untuk detail istilahnya. Untuk konsep desain sih
kalau kita presentasi itu bisa cepat untuk menggambarkan ini. Dan kalau seandainya ada revisi dari klien, itu juga kalian tidak terlalu bekerja keras, itu hanya untuk menampilkan konsep desain berikutnya. Iya. Oke. Gimana? Revit itu ini sebenarnya. Jadi bukan kita bikin gambar 3 dimensi saja, karena kalau bikin 3 dimensi saja Google SketchUp jauh lebih cepat, lebih bagus, 3D Max lebih bagus lagi. Tapi Revit adalah konsep desain, jadi dan konsep desainnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ukurannya harus betul, standar arsitektur, standar interiornya juga harus betul. Dan kita bisa menampilkan dengan cepat gambar skematik desain itu. Yang kemarin naruh dimension tuh berarti kira-kira aja ya Bu jaraknya? Kemarin. Kan yang atas sama kiri kanan tuh kan Bu bisa nggak sama gitu loh Bu jaraknya. Akhirnya bisa nggak sama jaraknya karena kemarin kan kita belum belajar grid kan. Kita belum belajar grid. Maksudnya pas nariknya itu loh Bu, ke kiri atau ke kanan. Iya. Ini kan, ini sebentar saya kembali lagi ke sini. Oke. Oh, ini ya. Ini kan kemarin itu harusnya ya ini ya. Mestinya kan yang sisi tetangga itu kan harusnya bukan di Asia, harusnya di wall face ya. Tapi kalau kita ngasih Iya Bu. ini udah benar. Misalnya ini udah benar ya misalnya. Tapi kalau kita ngasih langsung wall face, ini kan jadinya salah, kan harusnya ini ya. Oke, tahu maksudnya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan data yang betul, ini data yang salah. Tapi posisi dinding itu harus Gabriel ya on off terus. Oke. Ya. Jadi ini digeser aja. Nah, gesernya bagaimana? Karena kalau kemarin kita sudah buat, kemudian kita beri grid ya. Jadi tugas selanjutnya sih, ini tugas selanjutnya. Kita harus beri grid. Nah, dinding ini kita bisa geser. Nih, align ya. Ini ganti dulu wall space. Pilih, maaf. Oke, align wall face. Pilih ini sama pilih ini. Gitu maksudnya ya. Oh iya Bu, makasih. Tapi harus punya grid. Kalau nggak punya grid nggak bisa. Iya kan? Oh iya Bu. Ya itu nanti next tugas. Yang tugas kemarin saya biarkan karena materinya belum sampai ke sini. Ya, oke. Saya mau nanya. Iya. Jadi kemarin itu kan saya udah bikin kayak material yang di dinding. Cuma materialnya itu waktu di render keluar, tapi di denahnya itu nggak mau keluar arsirannya. Denahnya nggak mau keluar arsirannya. Iya. Sebentar ya. Ini panas sih. Dong. Oke. Oke, sebentar. Arsiran ini maksudnya? Iya, Bu. Oke. Ini saya, jadi ini masih ingat ya, ini apa namanya, thin line itu tebal tipis ya. Letaknya di atas. Ya. Oke. Tapi sudah bikin arsiran ya? Sudah. Oke. Jadi gini. Ini edit. Saya coba ya. Ini langsung sebentar. Aduh, terus. Nah, ini kan ada arsiran diagonal ini ya. Ini saya coba ganti arsiran. Ini deh. Ini ya. Boleh. Oke. Nah, arsiran itu muncul atau tidak itu gini. Jadi perhatikan kursor saya. Taruh bawah. Nah, ini kan ada ini loh.
Kalau ini biasanya nggak muncul, kayak yang coarse itu nggak muncul arsirannya. Tapi kalau mau muncul medium atau fine, coba. Oh iya, kayaknya punya saya yang kursi tadi. Ya, biasanya kita kalau kita langsung open atau new project itu kita pasti disetting ini supaya ringan. Nanti sebelum di export ke image itu silahkan diganti medium. Termasuk untuk section ya, kayak perhatikan ini ya. Sorry, ini kan coarse ya, gini kan. Padahal kita tahu tadi bahwa arsirannya saya ganti arsirannya itu garisnya yang miring kan. Nah, ini kalau saya ganti medium, nah arsirannya muncul kan. Nah, arsirannya muncul. Nah, di section pun begitu. Jadi kalau di section 1, ini arsirannya nggak bakalan muncul kalau kita nggak ganti dari coarse ke medium atau fine. Itu aja. Oh iya Ya. Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya ada pertanyaan?